Ya maksudnya buat gue yang suka Premier League ya gue bilang Premier League lebih bagus daripada La Liga Spanyol kan gue nggak tertarik nonton La Liga. Tapi buat pendukung Barcelona ngapain lo nonton Premier League? Barcelona ada di sini. Kayaknya mereka nggak sadar ya kalau Liga 1 tuh juaranya Udah gonta-ganti. ganti ya. Jadi lebih variatif lagi bahkan gitu. Bahkan ketika lo bisa juara, besoknya degradasi. Harusnya kan kalau lo berdasarkan Liga Inggris dengan juaranya bergantian dan saling mengalahkan, harusnya Liga 1 adalah liga yang paling bagus di dunia dong. Perdebatan gini kerucutnya tuh kedua doang sih di tahun 2020 ini ya. Kalau nggak Liga Spanyol, ya Liga Inggris. Mengacunya kemana? Orang bisa bilang gitu ke daftar juara Liga Champions. Padahal menurut gua liga yang kompetitif itu nggak selalu liga yang terbaik. Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa. Ketemu lagi kita hari ini. Tanggal berapa nih? Hari ini ini tergantung tayangnya kapan, nggak tahu ya kita ya. Oh iya. Tergantung situasi lah. Cuman ini direkam 13 Agustus 2020 di Jakarta. Di Jakarta. Dan saat ini direkam, kompetisi-kompetisi udah mulai libur. Udah selesai lah ya kompetisinya. Tinggal apa Liga Champions? Sisa Liga Champions. Jadi Liga Cina. ya nggak jangan. liga manapun yang lo sebut bisa aja sih di seluruh dunia sih kalau lo mau nyebut liga manapun. Cuman karena kan kita cuma mengenal 5 ini kan. Kalau di Indonesia dikenal 5 agama Nah, yang resmi. Nah, kalau liga sepak bola tuh di dunia tuh cuma ada 5, Dex. apa aja tuh? Di Eropa semua jangan-jangan. Di Eropa semua kan. Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol. Spanyol. Ya. Yang lainnya tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap nanti kita jelaskan. Oke. Karena secara umum ini sih apa namanya? Kan udah mulai akhir-akhir tuh sebenarnya waktu 3 minggu 4 minggu ke belakang lah. Itu muncul perdebatan tuh Dex di sosial media. Apa tuh Ini perdebatan? perdebatannya sih emang udah masuk tema kita sih sebenarnya sih. Jadi emang pas banget lah ini pas direkam pas tema ini mau kita keluarin tuh pas sama situasinya juga. Soal jago-jagoan liga. Jadi itu kalau tim ketemu kan di Liga Champion ya. Iya. Lo jagoin mana nanti ketemu di Liga Champion gitu. Antara 5 liga tadi itu. Cuman ada beberapa klub yang nggak ketemu Dex karena misalkan udah tersingkir di Liga Champion atau cuman lolos di Europa League tapi yang lawannya itu di Champions League jadi nggak ketemu. Akhirnya duelnya adalah bagus-bagusan liga. Itu tuh terjadi tiap tahun. Lo nyadar nggak sih soal itu? Iya, ada lah. Jadi kayak Liga Inggris liga terbaik dunia katanya, liga paling menarik, liga paling kompetitif gitu. Cuman kalau ngomongin kayak gitu sebenarnya setuju nggak sih lo kayak apa kalau ada Liga 1 salah satu liga lebih baik daripada liga lainnya gitu. Kayak lo bisa mengamin itu nggak secara Ada. umum? Ya selera pribadi aja sih. Jadi tapi lo setuju itu kalau misalkan Setuju tapi nggak bisa dipaksakan sama kayak agama. Ya maksudnya buat gue yang suka Premier League ya gue bilang Premier League lebih bagus daripada La Liga Spanyol kan gue nggak tertarik nonton La Liga. Tapi buat pendukung Barcelona ngapain lo nonton Premier League? Barcelona ada di sini. nah itu kan karena salah satu alasan utama orang nonton liga bukan nonton bola lagi nonton liganya itu sebenarnya kan tim jagoannya tanding apa enggak kan gitu. Benar. Lo pendukung Real Madrid lo akan nonton Real Madrid lawan Leganes gitu. Yoi. Kalau lo die hard banget ya bahkan mau begadang jam 3 pagi pun hayu gitu Yoi. dijabanin gitu. Tapi ketika liga lain main gitu ya ngapain gitu. Makanya kecenderungannya emang ya itu tadi tergantung jagoan lo main apa enggak sebenarnya gitu. Sama aja gue musim 2019-2020 itu gue banyak banget nonton pertandingan championship.
Karena Leeds Itu ada di situ. divisi kedua Liga Inggris. Iya, Kedua divisi di Inggris. kedua Ya. di Inggris. Karena Leeds United di situ, dan musim depan, musim 2020-2021, sepertinya sih gua nggak akan nonton Championship lagi, meskipun ditayangin ya. Karena ya jagoan gua udah naik level ke Premier League. Sama ada faktor itu juga deh soal ketersediaan siaran langsung dan jam tayang sebenarnya. Iya sih. Kalau ya tadi kan yang die hard banget tuh, kalau yang nggak die hard amat sih kayak oh ya udahlah kalau Real Madrid mainnya jamnya bersahabat atau apa tepat disiarin di apa sih istilahnya tuh terrestrial ya, Dari serial. yang free to air. Jadi yang pakai antena doang nggak perlu bayar, nggak perlu subscribe. Ya udah gue nonton gitu. Kalau lo penggemar liga tertentu yang kemudian nggak disiarin, ya lo akhirnya bingung juga mau nyari streaming ilegal, takut ditangkap atau susah putus-putus Susah atau juga sih, internetnya kuota terbatas gitu. Ya akhirnya lo nggak nonton juga. Jadi sebenarnya nggak usah debat dulu soal kompetitif dan nggak kompetitif atau menarik dan nggak menarik. Kadang faktor-faktor kayak gitu yang menentukan orang itu nonton Mau apa nonton enggak apa sebuah enggak. pertandingan kan gitu. Iya. Ya menarik apa enggak? Ya itu tadi. Ya tergantung faktor. Ada banyak faktor yang mendukung kemudian kenapa ini jadi nonton apa enggak nonton. Tapi ada juga argumen yang gue mah kalau Liga Inggris tetap nonton. Kenapa? Soalnya meskipun yang main papan bawah tetap menarik. Ya kan ada argumen Iya, kayak umum gitu banget, kan. umum banget kayak gitu. Itu argumen ditemuin. umum banyak orang itu. Karena ini kompetitif segala macam gitu. Kan gitu kan alasannya gitu. Iya. Jadi gimana kalau menurut lo? Menurut gua ini sebelum gua jawab, gua pengen ngabsen dulu, boleh nggak? Oh, boleh. Lo tebak ya, ini apa ya? Gua sebutin nih. Inter, Milan, Juventus. Apakah itu? Gue sih begitu ngetek gitu ketika lo bilang Juventus itu berapa kali ya berarti ya? Harusnya 9 kali nggak sih? 9 kali. Harusnya 9 kali. Gue nggak ngitung sih, tapi gue bisa nebak kayaknya itu 9 kali deh. Karena 9 kali berarti adalah juara Serie A. Daftar juara Serie A. Iya benar, daftar juara Serie A dari tahun 2005 sampai 2020. Dari tahun 2006 sampai 2020. Jadi selama 15 tahun ya. Cuma ada 3 juara di Serie A. Nah, sekarang gue sebutin yang lain lagi nih. Bedain sama ini. Chelsea, Man United, Chelsea, Man United, Man City, Chelsea, Leicester, Chelsea, Man City, Liverpool. Lebih beragam. Lebih beragam sedikit lah ya. Lebih selang-seling. Cuman beruntunnya kan dikit tadi. Ada beruntun nggak sih? Ada ya? Ada, Man United beruntun aja. Man United tim besar di 2007-2008 nih. 3 kali beruntun. Habis itu Chelsea, habis itu Man United lagi. Setelahnya nggak ada yang beruntun kan ya berarti ya? Iya nggak ada. Man City 2 kali. Man City 2 kali ya. Sebelum Liverpool tahun 2020. Itu juara Premier League 2006 sampai 2020. Lumayan lah, ada 5 juara, ada 5 klub dari situ yang tadi gue sebutin tuh. Itu dari Serie A sama Premier League ya, Mil. Lo ada daftar lain kan? Nanti gue ada daftar satu lagi nih. Cepat lo dulu deh. Berarti tadi Serie A udah, Liga Inggris udah. Kalau Bundesliga Bayern sih, Bayern Munchen pasti. cuma sempat diselingin doang dikit Dortmund. Setelah itu Bayern lagi gitu. Dan Terus apa lagi? maksudnya secara dukungan juga fanbase yang gue tahu ya. Dan gue pernah inilah nggak bersinggungan langsung sih, cuman ada sedikit soal pendataan fanbase. Ketika ngomongin pas Bundesliganya gitu, yang bisa untuk event yang oke gitu. Itu kata orang IO-nya ya yang bilang gitu. Itu cuman fans Bayern doang. Jadi di Bundesliga tuh belum layak katanya sih. Gue yang bilang bukan gue yang bilang kalau segini terus dia dilihat dari aktivitas nonton barengnya, terus kumpul-kumpulnya, aktivitas di sosial medianya gitu-gitu. Dia bilang, "Nih kalau dari Bundesliga mah cuman Bayern doang yang layak gitu." Jadi melenceng sedikit, bahkan Coach Justin aja waktu pas pandemi dia susah bikin konten, dia bilang bikin konten Bayern gak laku anjir katanya. Karena waktu itu Bundesliga yang main Bundesliga doang. Yang main Bundesliga duluan padahal dari 5 top Liga Eropa kan. Tapi tetap aja pas dibikin gak laku. Mendingan gue bahas Chelsea yang gak main katanya. Chelsea loh yang sama Bayern Munchen kalah katanya. Itu yang soal ini ya, kan itu data kan ya. Dan yang ngomong ini bukan soal persepsi ya. Itu kan orang IO gitu, orang yang sebenarnya justru nggak ngerti bola gitu, yang dia selalu based on angka aja gitu. Asumsinya nggak ada, beneran bukan based on suka dan nggak suka gitu. Benar.
Udah diamini lah ibaratnya gitu. Itu dari Kalau La Jerman Liga ya. juga ini Duopoli. ya duopoli. Barcelona dan Real Madrid ya. Real Madrid. Kalau apalagi Liga Prancis, Liga Prancis ya udah PSG. PSG ya. PSG mau gimana lagi? Kalau Liga sendiri gimana Mil? Liga sendiri tuh apa? Liga 1. Liga 1. Nah, Liga 1 lebih unik lagi karena juaranya gonta-ganti. Tapi apakah itu menarik? Nah itu pertanyaannya. Acuannya. Akhirnya kan orang selalu ngomongin liga yang seru tuh gimana yang gonta-ganti. Oh berarti Liga Inggris dong gitu. Nah, Kayaknya mereka nggak sadar ya kalau Liga 1 tuh juaranya gonta-ganti. ganti ya. Jadi lebih variatif lagi bahkan gitu. Bahkan ketika lo bisa juara, besoknya degradasi. Iya juga. Itu bisa terjadi di Liga Indonesia gitu. Tim yang bahkan setelah juara tutupnya di papan bawah gitu. Harusnya kan kalau lo berdasarkan Liga Inggris dengan juaranya bergantian dan saling mengalahkan, harusnya Liga 1 adalah liga yang paling bagus di dunia dong. Kalau lah cuanya adalah kompetitif. Itu. Tapi cuman nggak cuman itu kan gitu. Ini gue punya liga lain ya nih Mil, yang juaranya banyak nih. Ada 8 juara berbeda nih. Dari Liga Swedia, Elfsborg, Göteborg, Kalmar, AIK, Malmo, Helsingborg, Malmo, Norrköping, Malmo, AIK, Djurgårdens. Ya itu sampai 2020. Jadi ada berapa tuh? Ada 8 ya? 8 juara dari 15 gelaran liga. Lumayan lah. Ya ini juga Liga Swedia tapi ya siapa yang nonton anjir. Dan gue dari yang lo sebutin tuh taunya Malmo doang sih. Karena faktor ini Zlatan. Zlatan ya Malmo. Jadi kalau cuma lihat 7 liga di atas tadi kan ada 7 yang kita sebut ya. Terus gua kasih pertanyaan mana liga yang kelihatan lebih kompetitif, jawabannya apa berarti? Liga Swedia dan Liga 1 gitu. Ya itu tadi. Belum tentu juga. Belum tentu juga kan. Nah ini sayangnya kan semua kan gak sesederhana itu kan kalau di sepak bola. Kalau gua lihat definisi kompetitif di KBB itu artinya berhubungan dengan kompetisi atau persaingan, bersifat kompetisi persaingan katanya gitu Mil. Soal kompetitif itu. Dan debatnya kan pasti ya karena ini based on fan, selain based on fan base juga karena koefisien Eropa kan. Jadi cuman 5 liga top Eropa tadi yang udah kita sebutin tadi kan. Soal mana yang kompetitif dan enggak kompetitif lah itu. Cuman 5 itu doang. Dan terus, modelnya kan jadi ini kan salah kaprah gak sih kalau kayak gitu? Iya sih. Soalnya dengan berbagai alasan kan ya, para pendukung tuh biasanya saling klaim kalau liga mereka adalah liga yang paling kompetitif dan selalu dihubung-hubungkan dengan status liga terbaik pada akhirnya kan. Nah biasanya kalau udah perdebatan gini kerucutnya tuh kedua doang sih di tahun 2020 ini ya. Kalau nggak Liga Spanyol ya Liga Inggris. Mengacunya kemana orang bisa bilang gitu, ke daftar juara Liga Champions. Padahal menurut gua liga yang kompetitif itu nggak selalu liga yang terbaik. Nih misalkan ya, untuk nentuin liga mana yang terbaik kan kita bisa langsung paling gampang lah lihat koefisien tadi yang lo bilang dari UEFA. Jadi koefisien 2020 itu memang menempatkan 5 liga tadi sebagai liga terbaik di Eropa. Makanya di Liga Champions mereka punya 4 wakil yang lolos langsung otomatis ke fase grup. Dari Liga Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan juga Prancis. Jadi ada 4 klub tuh. Sementara liga lainnya bervariasi, jatahnya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang cuma 1. Sebenarnya ada formula sih kalau lo mau ngitung koefisien, cuman sederhananya ya, itu ditentukan dari prestasi klub di liga tersebut saat mereka berlaga di tingkat kontinental kayak Liga Champions kayak gitu. Itulah kenapa umumnya kita menganggap aspek prestasi itu di La Liga ya misalkan itu terbaik di dunia, soalnya mereka kan dihuni oleh klub-klub terbaik. Klub-klub apa 2 klub ya? 2 ya. Klub terbaik. Barcelona, Real Madrid ya. Dimana mereka bisa nunjukin dengan prestasi di kompetisi Eropa kan kayak Liga Champions atau bahkan juara dunia di Piala Dunia antar klub. Sama juga punya pemain-pemain yang terbaik lah, dapat Ballon d'Or kayak Messi dan Ronaldo itu kan keduanya kan main di Real Madrid dan juga Juventus. Bahkan gue pernah ngerekap dari tahun 2000 sampai 2020 di 20 tahun terakhir semua pemain yang pernah meraih Ballon d'Or itu pasti pernah bermain di Real Madrid dan Barcelona kecuali Andriy Shevchenko dan Pavel Nedved. Jadi itu menjelaskan bahwa ya emang 2 klub ini klub gede banget gitu. Tapi perdebatan liga yang kompetitif nggak selalu bisa dijawab dengan data atau ada atau enggaknya klub yang jago kan. Masalahnya kan kalau lo bilang UCL tuh atau klub World Cup
yang main di UCL tuh udah pasti klub jagoan di liga mereka masing-masing kan. Bahkan kalaupun mereka musim sebelumnya peringkat keempat misalkan gitu, tapi seenggaknya kan ya mereka udah perform di liga mereka domestik, terus juga perform di Liga Champions, makanya bisa main di Piala Dunia kayak gitu. Nah, modelnya kan berarti kalau lo terbaik apa enggak, kalau berdasarkan Eropa kan berarti prestasi lo nanti waktu main di UCL-nya gitu. Nah, gue sih bisa mengamini ini ya, karena ada anggapan kalau misalkan Juventus dan PSG itu kan mendominasi Ya di liga domestik mereka. di liga domestik mereka gitu. Tapi mereka jadi melempem seolah-olah melempem diagamnya gitu, karena prestasi kayaknya 10 tahun terakhir ya mungkin ya. Mereka kan 10 tahun nyampe nggak sih? Pokoknya di akhir-akhir inilah. Di akhir ini prestasi mereka tuh dianggap melempem di Eropa gitu. Bahkan sama anak Serie A Juventus dijuluki badut Eropa gitu. Iya, tahun 2020 Mario Ziosari dipecat setelah gagal di Liga Champions kan. Padahal juara Serie A. Itu gue punya contoh yang paling bagus, Laurent Blanc itu treble loh. Juara Liga Prancis, juara Coupe de la Ligue dan juara Coupe de France. Cuman gagal di Liga Champions. Akhirnya nggak dilanjutin. Jadi manajer PSG. Dan mereka bisa dianggap gagal di Eropanya karena justru mereka terlalu dominan. Mereka nggak ada lawan di liga domestiknya, Dex. Itu ada argumen soal itu gitu. Iya sih. Jadi penempanya itu nggak ada gitu. Penempa. Iya. Itu juga yang terjadi sama Bayern. Bayern kan dulu kan waktu pernah final dengan Dortmund di Liga Champions. Gue lupa tahunnya sih, musimnya sih. Cuman dua-duanya pernah ke final gitu kan. Itu kan ketika si Dortmundnya bisa juara Bundesliga itu. Iya benar. Jadi si Bayernnya ada lawan, Dortmundnya ada lawan. Nah, dua-duanya ada lawan sepadan tuh. Akhirnya mereka bisa terpacu di itu. Dan itu juga yang terjadi di Real Madrid dan Barcelona tadi yang lo bilang. Kenapa mereka hebat banget ya? Mereka dominasi di dua-duanya itu kencang juga domestiknya gitu. Akhirnya mereka saling menguatkan secara taktikal, menguatkan secara komposisi pemain gitu. Biar di domestiknya mereka unggul gitu, bisa juara di domestik. Nah, karena mereka pengen jago tadi, ketika di Eropa mereka jadi jago juga gitu. Jago juga. Berbeda ketika mereka ya udah squad segini doang juga bisa juara liga kok gitu. Ya ngapain akhirnya ujung-ujungnya melompat di Eropa gitu. Itu sih kayaknya. Cuman kan selain prestasi tadi, lo bisa punya metrik lain gak untuk menganggap liga mana yang liga terbaik? Kalau gue sih lihatnya mungkin dari finansial ya. Paling gampang dari hak siar. Ini juga kembali studinya ke Premier League kan. Premier League itu bisa bagus karena katanya hak siarnya merata. Secara umum ya, keuntungan hak siar di Premier League itu 50%-nya dibagi rata, Mil. Sementara 25%-nya dibagi rata tapi besarnya berbeda-beda tergantung posisi mereka di klasemen. Makanya ini yang bikin klub-klub di Premier League itu ngotot mainnya, soalnya mereka tahu posisi menentukan hasilnya. Makanya ini juga kan yang orang-orang bilang tadi umumnya kalau tim papan bawah Liga Inggris saling ketemu lebih seru gitu kan. Ya karena mereka tahu itu bahkan bakal mempengaruhi finansial mereka ya. Klub juga kan selain itu tadi kan masih ada sisa 25% ya kan. Nah itu namanya facility fee, itu dinikmati broadcaster waktu siaran. Selain itu klub juga masih akan dapat keuntungan dari penjualan hak siar ke luar negeri yang dibagi rata. Ini semua yang bikin Premier League paling beda di antara liga-liga lainnya. Makanya tadi lo bilang soal La Liga juga, ini gue dapat kutipan yang Mourinho waktu juara La Liga bersama Real Madrid. Dia bilang gini, gue gak menikmati juara La Liga karena gue menang gelar dengan sebuah rekor di Spanyol, 100 poin dan 121 gol. Tapi kami cuma bermain 3 atau 4 pertandingan aja sepanjang musim. Maksudnya apa main 3-4 pertandingan doang? Kan klub Liga Spanyol ada 20. Karena yang jago-jago cuma segitu doang. Atletico, Barcelona gitu ya. Ya, anggapnya. Jadi ya yang lain udah pasti menang lah gitu, model lagi gitu kan. Nah, dari yang tadi kita bahas, menurut gua sih ya, di sini belum tentu liga kompetitif itu adalah liga yang punya jagoan. Soalnya kalau jagoannya sedikit, yang ada kan malah kalau nggak dominasi, monopoli, duopoli, ya nggak sih? Iya, tripoli. Dan ya kalau ngomongin liga kompetitif, berarti sama dengan yang liga yang menghibur nggak berarti? Oh tadi kalau bukan yang jago, sekarang gimana kalau yang menghibur gitu ya? Gimana tuh emang? Kalau emang terbaik sih ini sih sangat-sangat subjektif sebenarnya. Ngomongin terbaik kalau jago tadi ada datanya mungkin ya gimana segala macam. Kalau menghibur kan enggak kan? Iya sih. Misalkan dari Premier League gitu.
kalau dari poin gitu misalkan di poin-poin yang atas tuh tadi kan kayak ngomongin finansial, ngomongin Hak siar apa segala tadi ya. macam hak siar gitu. Ya berarti Premier League paling oke gitu. Dia mendukung untuk menjadi liga yang menghibur gitu. Punya supportnya itu kan gitu. Oh iya, itu ada hubungannya di situ ya. Iya. Tapi menurut gua lagi-lagi menghibur atau enggak itu tergantung preferensi orang yang nonton kan. Gak jelas jadi standarnya. Iya ya. Buat gua terhibur melihat permainan bertahan gitu. Tapi buat orang lain belum tentu menghibur kan. Apaan nih mainnya kayak gini? Ada orang-orang Gak yang enak di ditonton. Medio Club tau nggak lo? Akun Medio Club. Akun-akun klub mediocre tahu. Iya, tapi kan ada namanya lupa gua. Medio Club kalau nggak salah. Itu kan mereka bersenang-senang dan bermasturbasi dengan cara menonton liga-liga kecil dan tim-tim kecil gitu. Itu kan juga bagi mereka bagi menghibur mereka kan gitu. menghibur, Bagi orang lain ngapain lo nonton liga-liga kecil gitu. Jadi nggak ini gitu. Dan menariknya kompetisi kan berarti kan akhirnya ujung-ujungnya kalau menarik ya menurut gua sih tergantung kemasan juga akhirnya ujung-ujungnya gitu. Kayak misalkan dari Premier League. Premier League tuh kemasannya tuh luar biasa, Dex. Gimana mereka membangun sosial media, image-nya gitu. Dan bahkan kalau lo ngomongin promosinya ya gitu karena untuk musim 2019-2020 gue ikut ini sih terlibat langsung lah dalam hal promosi Premier League gitu. Begitu ada pertandingan, tiba-tiba ada materi video yang datang aja, kita punya kayak database gitu kan. Ada materi baru nih di database-nya gitu. Yang itu bisa dipromoin gitu. Entah di TV, entah di sosial media gitu. Bagus-bagus semua, Dex, gila. Bagusnya tuh luar biasa. Dan di shoot atau di tag itu secara proper gitu dan dibuat secara khusus. Setiap pertandingan itu selalu ada ceritanya. Jadi apa yang mereka bangun dari cerita itu gitu. Kayak misalkan Man City lawan Tottenham Hotspur di musim 2019-2020 berarti Mourinho lawan Pep Guardiola. Tiba-tiba lagunya orkestra gitu-gitu. Terus jadi ini pertarungan klasik gitu. Kalau ternyata Mourinho dan Pep itu adalah pertarungan yang udah ada cek dulu gitu. Udah ada sejak La Liga bahkan gitu. Segitu meriahnya gitu. Niatnya gitu. Ketika ada Chelsea lawan Arsenal, derby London gitu, diputar ulang flashbacknya, tapi nggak sekedar diputar ulang gitu, diputar ulang yang momen-momen penting gitu. Kalau kenapa lo harus nonton Chelsea Arsenal gitu. Dan bahkan pertandingan yang nggak penting juga, relegation battle gitu, pertarungan soal di papan bawah, degradasi dan nggak degradasi, dibikin khusus juga videonya. Jadi bukan template, bukan tim A lawan tim B terus cuplikan gol-golnya kan gitu kan. Kalau di TV-TV normal gitu, kayak gitu. Bikin ceritanya. Dan beda lagi ketika gue harus bikin promonya di Serie A, bukan cari materi tuh. Anjing susah banget cari materinya ini ya gitu. Oh paling gampang gue minta ke adalah temen rekan kerja gitu. Coba lu cari ini akun resmi Serie A-nya. Kalau Premier League kan gampang, kita ikutin aja apa kata pusat gitu. Serie A kan gitu, oh gitu aja. Karena database-nya nggak ada, ikut pusat aja akunnya gitu. Ketika itu lagi match day Dex. Ada 4 atau 5 pertandingan malam itu. Begitu dibuka, lah si anjing akun resminya bahkan bahasa Inggris dan bahasa Itali itu nggak update, Dex. Update terakhir tuh 16 jam yang lalu gitu. Tiduran. Kan nggak mungkin. Orang Indonesia jangan-jangan. Nggak kan sebesar itu tuh, sebesar Serie A, tiba-tiba akun sosial medianya ketiduran tanda kutip ya. Dan itu bukan terjadi 1 atau 2 kali gitu, sering terjadi gitu. Berarti mereka nggak serius untuk itu gitu. Nggak niat. Bukan karena insidental ya. Bukan karena insidental. Mungkin sekali 2 kali. Benar. Kalau insidental mungkin kayak sekali 2 kali gitu. Tapi kalau kayak gitu kan jadinya ini terlihat banget kalau ini mah nggak update emang nggak niat. Beda banget sama Premier League gitu. Seminggu sebelumnya udah ada materinya, Dex itu. Dan materi itu tuh di shoot pasti sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sebelumnya bahkan gitu. Karena udah siap kan gitu. Gue ingat banget pas yang Liverpool juara, videonya langsung jadi syutingnya yang serius gitu kan, yang ada orang kayaknya di gudang atau di mana gitu. Itu nggak mungkin di shoot pas COVID itu kan. Nggak mungkin. Sebelumnya pasti mungkin bulan Januari mungkin. Jadi bahkan udah disiapin kayak gitu-gitu tuh. Segila itu tuh. Ngeri lah pokoknya kalau sampai kayak gitu-gitu. Tapi ya ujungnya tadi itu kan dari keseriusan ya. Sentimennya apa? Tetap sentimen pribadi kan gitu. Suka apa enggak sama klubnya, liganya menarik apa enggak gitu. Terus kayak debat lagi. Tadi anak Serie A tuh gue ingat banget tuh akun-akun Serie A tuh pernah jadi kayaknya ada
anak Liga Inggris yang ini deh nge-replay gitu ke akun Serie A lah, gue gak sebut klubnya gitu. Dia bilang kalau Verona ya. Verona, anggapnya Verona lah gitu. Liganya ini gak menarik, makanya bla 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 gak disiarin apa segala macam gitu. Terus marah anak Serie A-nya gitu. Lo pas jaya Serie A lo belum lahir apa gitu-gitu. Liga Serie A itu masih tetap liga yang menarik. Liga Inggris tuh overrated gitu lah gitu. Dia bilang menarik gitu. Tapi kenyataannya waktu kejadian itu Serie A gak ada yang nayangin Dex di Indonesia. Di Indonesia ya. Dan sebagai entitas bisnis, berarti kan kelihatan ada yang nyarin sama gak ada yang nyarin. Oh, ada yang nyarin berarti bisa dijual. Ada konsumen. Ada demand-nya juga. Ada demand-nya gitu. Tapi demand-nya ada kan berarti. Tapi nggak banyak. Akhirnya nggak bisa dijual gitu. Nah, faktor nggak bisa dijual itu bukan sentimen pribadi. Itu sentimen angka. Ngomongin bisnis itu ngomongin angka. Kecuali bos TV-nya itu penggemar berat Serie A gitu. Ya udah mungkin ada sentimen pribadi di situ. Tapi kan mereka nggak mau rugi banyak gitu. Akhirnya ya terbukti kalau ternyata Serie A belum semenarik itu buat si konsumen khalayak umum gitu sih. Terus kayak anak Bundesliga, ada yang pernah bilang juga, lo Liga Inggris, pokoknya ini semua tentang debat Liga Inggris lah gitu. Karena gue senang banget ngeliatin interaksi-interaksi di sosmed gitu. Anak Bundesliga bilang, Liga lo bagus ya Liga Inggris ya. Kata siapa? Itu buktinya pemain-pemain Bundesliga yang bagus pada dibeli sama Premier League gitu. Anak Bundesliga-nya bilang kayak gitu. Mereka nganggap liga mereka lebih bagus karena pemain-pemain mereka dibeli Premier League gitu. Nah, gue lagi mikir kan gitu. Bukannya kebalik ya gitu. Maksudnya kalau lo ngomongin lo liga lo terbaik, harusnya pemain-pemain terbaik main di liga lo kan gitu. Iya. Nggak dibeli gitu. Nggak dijual gitu kan harusnya. Tujuan pemain terbaik ada di liga terbaik. Pelatih terbaik ada di liga terbaik gitu. Jadi ketika pemain terbaik lo pada pindah ke liga lain, nggak usah bilang Liga Inggris deh gitu. Tiba-tiba pindah ke Serie A semua yang baik-baik gitu. Ya berarti kan Liga Serie A jadi liga terbaik. Gitu. Kenyataannya kan nggak gitu. Ya, itu yang kemudian yang debat soal ini. Jadi kalau gua mau ngasih tolak ukurnya gitu. Berarti lo bisa bilang efek siaran langsung ya berarti di Indonesia ya, terutama kita di sini di Indonesia. Ya karena angka tadi kan gitu. Terus juga kalau biasanya juga kan kalau pertandingan yang melibatkan klub besar kan cakupan beritanya juga kan lebih luas kan ya. Lebih potensi jadi trending topik kan, itu juga mungkin yang mempengaruhi liga itu banyak diomongin apa enggak, yang akhirnya tadi karena banyak diomongin otomatis orang bilang ini menarik gitu. Kayak misalkan ya tadi gua lagi-lagi baliknya ke situ, Celta Vigo lawan Levante di La Liga. Orang mungkin yang nonton itu lebih sedikit daripada Southampton lawan West Ham misalkan. Yang sama-sama tim nggak penting lah itu, yang 4 tim itu yang gua sebutkan itu ya nggak sih? Tapi karena Premier League cakupannya lebih luas sama ya beritanya juga lebih banyak, makanya dianggapnya Premier League lebih menarik gitu. Ini kalau acuan yang menarik ya. Cuman gua mau menyediakan acuan lain sih Mil, soal hiburan, soal menarik ini. Apa tuh? Kita mungkin bisa lihat gak sih kayak rata-rata jumlah gol, jumlah penonton, ada atau enggaknya pemain bintang, gimana kalau menurut lo? Bisa sih ngelihat dari situ sih. Soalnya kan kalau main bola lihat gol banyak kan ya harusnya sih terhibur ya harusnya ya. Harusnya. Itu kan yang jadi argumen orang Amerika nggak suka sepak bola. Karena golnya dikit. Beda kayak nonton basket gitu. Tapi usah banyak poin yang muncul gitu. Itu kan. Iya. Terus apa lagi? Juga tapi menurut gua dari semua yang tadi kita bahas, lagi-lagi soal hiburan mungkin bisa kejawab ya soal hiburannya ya. Cuman soal kompetitifnya menurut gua nggak kejawab sih. Menurut gua menghibur dan kompetitif itu nggak punya korelasi, Mil. Jadi baik buruk, jago atau nggak jago, menghibur atau nggak menghibur itu nggak menjawab soal sisi competitiveness-nya sebuah liga. Jadi kalau bukan masalah jago atau hiburan, takarannya apa ya liga kompetitif itu? Yang dari yang gue baca sih ya, competitiveness itu bisa dilihat dari daftar juara yang jarang berulang, jadi minim dominasi. Atau kalau susah itu kita bisa lihat ke hal yang lebih rinci, kayak perbedaan poin di klasemen gitu. Nah kebetulannya sistem liga itu sistem yang paling mencerminkan kompetisi. Soalnya kan setiap klub ketemu lawannya 2 kali kan minimal kan, home and away kan. Kecuali liga yang sistemnya split itu
misalkan abis itu dibagi kayak Liga Skotlandia, Liga Polandia sama Liga Korea Selatan. Lo tau gak sih sistem liganya? Tahu. Karena klubnya nggak 20, klubnya itu 12. Jadi Jadi kan mainnya harusnya 3 kali. Nah, jadi harusnya kan kalau 12 itu kan mainnya 22 kali kan ya. Tapi kan kalau 22 kali terlalu cepat kan. Kayaknya butuh 11 pertandingan lagi deh gitu. Nah, dari mana 11 pertandingan lagi? Akhirnya di split liganya. Ada yang sisi atas, 6 teratas itu namanya Championship Playoff, 6 terbawah Relegation Playoff. Nah, ini juga emang didesain sama, gue taunya yang Skotlandia ya, sama SFL itu katanya buat liganya lebih kompetitif. Jadi calon juara ketemu calon juara, calon degradasi ketemu calon degradasi. Nah, ini juga yang menarik nih Mil, ada laporannya nih dari FIFA, katanya match fixing itu lebih minim kejadian di liga-liga dengan sistem split kayak gini, kayak Liga Polandia, Liga Skotlandia, Liga Korea Selatan. Soalnya kan kalau sistem liga utuh kan pasti ada klub-klub yang di ujung tuh udah nggak penting lagi kan. Ini pertandingannya udah nggak penting, bisa gua jual lah istilahnya gitu. Nah, kalau liga split gini mereka masih punya semangat lah buat menyelesaikan liga. Soalnya kalau di 6 terakhir gue bersaingnya sama tim-tim yang degradasi juga nih, gue harus perform juga gitu. Terus juga kalau itu format split, ada format lain juga kayak yang di MLS sama di Liga Australia, itu formatnya playoff atau final series. Jadi setelah liganya beres mungkin 4 teratas 6 teratas gitu Ditandingin ulang buat kayak MLS Cup gitu, padahal liganya udah beres gitu. Nah, kesimpulan gua dari teori-teori di atas, ini di atas teori doang ya. Jadi liga terbaik itu adalah klub di dalamnya punya prestasi di tingkat kontinental dan dunia secara reguler. Terus klub di dalamnya punya kondisi finansial yang sehat dan pemasukan yang banyak juga. Kalau liga menghibur, liga dengan misalkan rata-rata jumlah gol yang tinggi, jumlah penonton yang tinggi, banyak pemain bintang, sama sering diliput media. Nah, kalau liga kompetitif itu liga yang nggak didominasi sebagian kecil klub. Terus perbedaan poin yang ketat juga di klasemen juga ditunjukkan sama liga itu. Nah, cuman dari sini kan antitesisnya itu kan berarti apa? Dominasi kan, Will? Iya. Nah, yang gue lihat, seberapa kecil atau besar ukuran negara itu dan juga kualitas sepak bola mereka, dari mulai misalkan Jerman sampai Liga Gibraltar yang cuma punya satu stadion, ternyata hampir semua liga punya pola dan narasi yang mirip-mirip. Pasti ada sejumlah kecil kesebelasan yang dominan di liga itu. Nah, kalau dominan ini mungkin nggak serta-merta lawannya kompetitif sih, tapi pengertiannya itu kalau di KBBI penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, itu dominasi. Nah, soal dominasi berarti kalau menurut gue sih melibatkan rentang waktu nih. Soalnya rata-rata klub dominan di liga-liga Eropa itu menjuarai sepertiga dari seluruh gelar juara di negara tersebut. Nih gue ada datanya nih. Misalkan di Liga Spanyol ya, itu Real Madrid yang paling banyak, 34 kali. Ini sampai 2020 ya, juara Liga. Sementara dari daftar klub yang pernah juara Liga Spanyol itu ada 29. Lumayan bervariasi lah ya. Kalau di Liga Inggris, Man United paling banyak, masih 20. Dari 24 klub yang pernah jadi juara. Di Liga Jerman, itu Bayern Munchen 30 kali juara dari 29 klub yang pernah jadi juara. Italia, Juventus paling banyak 36, yang juara tapi cuma 16. Nah, menarik kan di Liga Prancis nih, karena masuk 5 top Eropa kan. Ternyata yang paling banyak menurut lo siapa? Kalau PSG. di teori sih PSG. Ternyata pas gue lihat datanya di tahun 2020, PSG itu 9 gelar total Liga Prancis. Tapi 7 terakhir itu didapatkan sejak 2012. Gelar terbanyaknya siapa? Ternyata Marseille sama Saint-Étienne. Berapa? Cuman 10. Beda kan tadi kayak Real Madrid 34, Man United 20, Juventus 36. Ternyata juara terbanyak di Prancis tuh Marseille sama Saint-Étienne cuman 10 gelar doang. Dari 28 klub yang pernah jadi juara di Liga Prancis. Nah, lo kalau lihat dominasi satu klub, mungkin Rangers sih yang paling ketara, soalnya mereka 54 kali juara Liga Skotlandia. Kalau Rangers tuh di Liga Skotlandia emang ya udah lo tanding sendiri aja lah. Sama Celtic. Makanya kan sebenarnya Celtic ini kan kalau kita perspektif tahun 2020 kan Celtic merajai terus kan, mungkin 20 tahun terakhir. Soalnya Rangers lagi jelek, berarti sebenarnya dominasi itu tuh sebelum Celtic merajai juga tuh Rangers berarti udah banyak. Sekarang mulai dibalap sama Celtic. Jadi kayak apa ya? Kayak siklus kali ya. Yang paling nyebelinnya adalah ketika Celtic dominasi, Celticnya masih nungguin Rangers gitu. Oh, Rangersnya di bawah. Ayo kapan ini? Likuidasi. Ayo kapan dominasi? Ayo kita tanding lagi gitu.
Soalnya kalau gue lihat tadi daftar juara sama gue lihat daftar seluruh Eropa ya, kayaknya cuma Liga Prancis sama Liga Makedonia yang klub dominannya tuh nggak punya lebih dari 10 gelar liga. Jadi lo bisa bilang Liga Prancis kompetitif gak kalau kayak gitu? Lihat dari Susah rentang juga waktu. gitu Susah karena juga kan? Ya, tadi kan rentangnya kan dari gitu. Gue lihat dulu ya, Liga Prancis itu Prancis ada itu dari 1893. 1800-an kan ya. Nah, 1893. Dari rentang waktu sebanyak itu PSG cuman 9 gelar. Tapi kalau rentangnya kita terkecil jadi 10 tahun terakhir, Mereka PSG 7 7. banyak gitu. Makanya Banyak kalau banget. ngomongin terbaik dan gak terbaik secara bener tadi ya, tadi masih nyambung sih sebenarnya sih soal kenapa tiba-tiba Serie A merasa ada anak-anak Serie A yang merasa liga gue terbaik. Mungkin ketika masa jayanya di eranya itu ya dia menganggap Serie A yang disiarin dia di RCTI gitu. Indosiar lupa gue Indosiar mana ya. Pokoknya Liga Inggris gak ada yang nonton deh Dex. Ya, Inggris waktu ya. itu. Orang males. Jadi secara share Liga Inggris mau jelek waktu itu gitu. Orang nontonnya apa? Serie A gitu. Dan perubahan Liga Inggris jadi oke kan emang era Premier League kan di 92 ketika mereka transformasi besar-besaran gitu. Nah itu kan yang membuat kemudian mereka jadi mau menarik kan itu kan karena jualannya tadi Premier League sampai mau mengalah gitu untuk jam siaran. Jadi karena mereka pasar Asia mereka ngalah, mereka main siang-siang di sana. Jadi siang-siang tengah bolong mereka main bola biar di sininya di Asianya dapatnya maghrib. Jadi masih 6:30 gitu. Jadi kan masih enak banget tuh. Tapi akhirnya karena faktor itu juga mereka jadi kaya raya gitu. Karena bisa dijual. Nah, Serie A di Italia siang hari itu nggak boleh diganggu secara budaya. Karena jamnya makan siang. Jadi Iya sih, bahkan seorang mafia katanya itu kayak apa yang dibaca-baca itu gue. Mafia pun ya, segala-galaknya mafia, gimana lo serem-seremnya, ketika lo makan siang, kebiasaannya mereka adalah pulang ke rumah, makan siang sama keluarga gitu. Jadi jangankan sepak bola gitu, mafia aja pulang ke rumah makan siang gitu. Jadi jangan sampai diganggu sama suruh main bola gitu akhirnya gitu. Nah, makanya mereka masih concern kalau ngapain lah gue ngikutin pasar Asia gitu. Tapi ketika makin lama penonton berubah tuh ketika di Serie A dominan banyak yang mendukung. Orang-orang udah karena terbiasa dengan Inggris, akhirnya migrasi ke Liga Inggris. Liga Inggris sekarang gimana jadinya? Liga paling banyak ditonton di seluruh dunia gitu. Tahun 2020 ya. Tahun 2020. Gue nggak tahu nanti yang terjadi di masa depan gimana nih. Ya itu kan menjawab yang pertanyaan lo tadi. Ketika kita lihat kompetitifnya, ternyata datanya nggak sama ya gitu. Jadi ya berubah aja. Emang dulu kompetitif, sekarang jadi nggak kompetitif. Yang dulu menarik, sekarang jadi tidak menarik gitu. Ya sebenarnya itu kan naik turun lah gitu. Tapi gue coba keluar sepak bola sedikit ya. Soal dominasi sama kompetitif ini ternyata terjadi juga di dunia biasa sih, dunia biasa. Maksudnya di non luar- bola gitu. Nah, katanya sih secara umum ada peran investasi sih. Kenapa klub besar tambah besar itu karena duit. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Gua ngasih pertanyaan ke lo tahu perjalanan keluar angkasa nggak? Iya. Yang lo tahu siapa yang melakukan itu? Amerika dan Rusia. Kalau Amerika apa? NASA kan. Padahal ada loh yang lain selain NASA dan juga Rusia gitu. Kenapa coba kita nggak pada tahu? Karena ya yang paling gede NASA. Yang paling gede apa ya? Perusahaannya sama budgetnya juga ternyata Mil. Jadi budget tahunan NASA itu 19,5 miliar dolar. Itu lebih dari 250 triliun rupiah. Itu jauh lebih besar daripada ini kompetitor bukan ya? Lo pernah dengar ESA nggak? Eropa bukan? Apa sih? Gue lupa deh. ESA itu 6,2 miliar dolar doang dalam tanda kutip. Terus ada Roscosmos, terus juga ada CNES. Itu jumlah budgetnya tuh jauh banget dibanding NASA. Nah, contoh lain kalau di pasar Indonesia, Aqua lo tau nggak? Tahu dong. Aqua kan mendominasi Indonesia kan. Yeah. Lo kalau minum bilangnya Aqua, padahal dikasihnya Fit atau Ades atau apa gitu. Padahal ada merek lain kan selain Aqua kan? Pasti kan? Ya. Coca-Cola juga gitu di pasar dunia. Padahal ada merek lain kan selain Coca-Cola, Pepsi lah misalkan gitu. Nah, ini dari penelitian John Sutton di MIT bilangnya dominasi tercipta bukan karena biaya yang mahal tapi karena iklan. Jadi
lo kalau ngiklan terus orang-orang jadi terpatri di pikirannya. Nah, uh, ini cerminan ke bola itu katanya dominasi dan kompetisi di bola itu nggak seperti contoh di atas, tapi di bola emang pola dominasi terlihat mirip, baik di pasar yang lebih besar, misalkan di Liga Champions, maupun di pasar yang lebih kecil, misalkan Liga Gibraltar gitu. Tapi bukan iklan yang meningkatkan minat mendukung sepak bola, melainkan kemenangan dan gelar juara katanya. Jadi kalau klub sering juara sejalan sama jumlah pemasukan. Kalau jumlah pemasukan gede, berarti mereka yang sering menang itu dan sering juara adalah mereka yang paling bisa menarik supporter. Nah, kalau di bola, kalau tadi gue bilang siklusnya ada, memang itu ditunjukkan juga, Mil. Kalau lo bilang Spanyol itu didominasi sama Barcelona dan Real Madrid ya. Dan ternyata pas gue lihat datanya, Bilbao ternyata dominan loh tahun 30-an sampai 50-an. Terus di Serie A Torino dominan tahun 40-an. Karena ada insiden apa? Pesawat jatuh itu kan. Kemudian yang dia bilang kalau nggak ada insiden itu kayaknya Torino sampai sekarang masih ini. Tapi itu kan dari Spanyol dan Italia kan. Nah, di Jerman Borussia Mönchengladbach itu dominan tahun 1970-an. Waktu itu Bayern bahkan berapa 4 kali juara apa nggak ingat gua. Kalau di Liga Inggris Liverpool Everton itu dominan tahun 62 sampai 1992. Makanya dari sini gua sih menyimpulkan ya, ada klub besar dan ada klub kuat, Mil, kalau menurut gua. Kalau klub kuat itu klub yang dominan saat ini dan di saat mungkin beberapa waktu yang lalu dan beberapa waktu ke depan. Ada waktunya tuh nggak terlalu besar lah. Tapi kalau klub besar itu dominan di rentang waktu yang lebih panjang dan konsisten. Contohnya ya Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen itu klub besar menurut gua. Terus juga ada studi yang lebih menarik lagi dari The Athletic, katanya klub besar itu semakin besar karena itu tadi duit, karena investor. Kita bisa lihat ke Deloitte Money League misalkan. Lo kalau lihat dari tahun ke tahun kan klub yang kaya kan itu lagi kan. Barca Madrid. Ada Man United bahkan. Iya, nomor yang 3. gak sukses. Cuman mereka tajir, karena tajir jadi dianggap masih klub besar. Ini ada kutipannya, dominasi satu klub baik di dalam negeri maupun di Eropa akan menimbulkan kebosanan di pasar. Penonton akan berkurang dan itu akan berdampak pada penyiaran. Lihat aja penawaran hak siar TV di Jerman, Spanyol, dan Italia, di mana konsentrasi pasar berada. Itu salah satu alasan kenapa Premier League jadi jauh lebih besar, gitu katanya. Jadi soal dominasi ini ternyata nggak baik katanya buat. Dan pernyataan yang menarik dari studi ini sih, kebosanan pasar sih. Itu yang berarti Serie A apa? Udah mulai bosan gitu. Iya, kebosanan pasar tuh berarti emang berpengaruh ke penjualan gitu. Jadi karena ke penjualan itu tadi, akhirnya ujungnya penjualan jelek, akhirnya prestasinya juga jelek. Tapi gimana cara mengatasi kebosanan ini? Nah, lo kalau sering baca tulisannya Michael Cox, ini kemarin dia sempat nulis, menurut gue menarik sih. Jadi dia membandingkan juara-juara di antara liga dan kan kalau di negara kan selain ada liga kan ada cup kan. Kalau di Inggris tuh misalkan ada Piala FA, ada Piala Liga. Nah, dia bilang kompetisi yang berformat liga itu predictable banget katanya. Tapi kompetisi yang berformat knockout atau piala itu lebih unpredictable, lebih mengejutkan dan bisa menciptakan magis. Kayak misalkan Piala Dunia gitu. Karena mainnya lebih sedikit, jadi masih tercipta kejutan-kejutan lah meskipun gak sampai juara ya. Kayak klub-klub kecil tuh, Ukraina lo sadar gak sih pernah jadi perempat finalis gitu. Ya Yunani juara Eropa lah. Juara Eropa gitu. Terus juga Korea Selatan sampai ke semifinal meskipun dibantu wasit. Ya kayak gitu-gitu tuh bisa terjadi di kompetisi knockout, termasuk di Liga Champions. Liga Champions kan meskipun liga tapi awalnya doang kan, itu juga dibagi grup kan. Tapi setelah 16 besar dia mainnya knockout. Makanya klub kayak Porto pernah jadi juara. Terus kalau lihat juga kalau dari daftarnya, jadi itu Liga Champions ya setelah rebranding tahun 1992 sampai 2020 nggak ada juara yang berulang kecuali Real Madrid. Real Madrid berarti 3 atau 4 kali, gue lupa. 3 kali kalau nggak salah deh. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah ada yang berulang juaranya. Ya maksudnya kalau klub besar itu aja, seenggaknya juaranya nggak itu aja. Itu kata Michael Cox sih bisa diciptakan karena kompetisi knockout yang memang lebih unpredictable daripada liga. Kalau liga mah ya udahlah buat melihat konsistensi sebuah negara aja katanya. Iwan Budianto waktu di Arema juga pernah bilang tuh. Apa katanya? Soal Piala Indonesia. Kenapa? Jadi waktu itu Piala Indonesia Arema
juara. Karena juara Piala Indonesia. Dia bilang emang kalau piala dan liga tuh punya strategi yang berbeda gitu. Jadi lo ada tim yang bisa disetting untuk piala atau knockout atau apapun lah gitu, yang sistemnya bukan liga, dan tim yang disetting dengan liga gitu. Dia bilang itu adalah format yang berbeda. Lo latihannya berbeda, kompetisinya berbeda gitu. Komposisi pemain Jadi mungkin berbeda juga ya. untuk pemilihan pemainnya juga harus beda gitu kata dia. Makanya ya kayak di liga lo butuh konsistensi kan. Makanya kecenderungannya adalah lo bisa pakai taktik yang sama, asalkan taktik lo solid, nggak masalah. Taktik lo solid. Orang udah tahu gaya main Liverpool di 2019-2020. Lo nggak perlu jadi pelatih lah untuk tahu gimana Liverpool main gitu. Misalkan Liverpool semuanya ditemin gitu, terus kayak diedit lah, misalkan diedit jadi ditemin gitu. Terus ada chalkboardnya main gitu. Orang udah bisa tahu nih, oh ini mah gaya lari ini mah Mane salah, begini Firmino tuh begini gitu. Orang udah tahu itu gitu. Cuman mereka solid banget. Akhirnya ya udah bisa jadi juara Liga Inggris gitu. Bahkan bisa menang jelek juga, win ugly ya. Itu juga ya udah. Ya syaratnya kan kalau di liga kan menang 1-0 besoknya kalah 10-0 tetap 9 poin kan. Kalau di knockout misalkan 2 leg menang 1-0 besoknya kalah 2-0 ya tersingkir gitu. Ya, misalkan ada taktik yang paling sederhananya lah. Lo bisa main counter gitu untuk di format knockout karena lo tahu salah satu kunci bener. bisa lo ngegolin gitu. Oh, gue bisa ngegolin pakai taktik ini. Lo ngegolin lo parkir bis. Tapi ketika lo main di kompetisi yang liga lo main kayak gitu, lo butuh konsistensi yang tinggi, itu masih mudah ditebak sih gitu. Akhirnya ya nggak bisa jadi. Tapi kalau jadi opsinya kayak gitu biar liga menarik, dibikin knockout aja gitu. Secara bisnis mungkin jadi nggak oke sih. Nggak oke. Makanya kan ya tadi gue bilang kan tiap negara punya 2 kan. Ada kompetisi liga, kompetisi cup. Yang menurut gue itu saling melengkapi aja sih. Memang begitu dilihat datanya, Michael Cox ini nyediain data, ya kelihatan sebaran begitu di liga tuh kayak ada Juventus, tapi di Coppa Italia Juventus, Lazio, Napoli gitu. Nggak Juventus terus gitu. Juventusnya pernah sih double gitu, cuman nggak sering-sering. Memang bagus sih. Ini nggak tahu populer atau unpopuler ya. Soal opini nih. Tapi gue merasa kalau liganya udah stabil sebenarnya ya akan terbentuk sendiri soal ada tim besar, tim menengah, tim kecil. Jadi kayak dibagi 3 gitulah gitu. Tapi kalau tim kecil pasti degradasi kan? Iya, Bergantian lah gitu. Kecuali liga MLS atau E-League ya, itu kan nggak ada degradasi kan? Dan perpindahannya nggak bisa loncat gitu, Dex. Perpindahannya itu jarang, anomali lah. Ada yang loncat tuh anomali. Jadi klub dari yang dulunya papan atas jadi papan tengah. Sebelumnya papan tengah jadi papan bawah. Tapi sulit untuk yang papan bawah tiba-tiba jadi papan atas gitu. Kecuali dapat duit. Ya. Man City sebenarnya gitu kan? Ya, Man City gitu. Waktu pas Man United treble dia masih di League 1 apa League 2 gitu. Dan itu kan ya itu anomali lagi lah. Kecuali ada anomali kan gue bilang. Tapi secara umum, kalau semua berjalan normal dan secara biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh kan tiba-tiba ada duit masuk kan anomali. Nih, gue mau counter dulu nih. Lo bilang berjalan normal, status quo. Itu tuh buat siapa normal? Buat klub gede kan? Buat klub kecil pasti bilangnya nggak normal, gue pengen perubahan gitu. Iya nggak sih? Itu terjadi di kehidupan juga sebenarnya kan kalau lo ngomongin kayak gitu. Makanya kalau di Liga Indonesia itu adalah kayaknya satunya liga yang gue ikutin ya. Yang calon juaranya ada 10 tim next. 20. 18. Enggak, calon juaranya. Calon juaranya ada 10 tim gitu. Jadi ketika ditanya targetnya apa ini? Juara gitu. Oh iya. Ada 10 tim yang calon juara gitu. Ya bener pesertanya 18, cuman calon juaranya ada 10 gitu. Tapi kalau lo ngomongin liga yang lain, ya gue papan tengah, gue papan atas. Yang target lo apa? Ya kalau di Liga Spanyol yang target juara siapa? Madrid, Barcelona, Atletico mungkin sekali. Ya kalau bisa juara lah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu juga jadi pembuka tulisan Michael Cox yang gue baca ini soalnya. Lo tanya deh, tiap pramusim klub-klub yang targetnya juara berapa sih? Paling cuma 3, 4, 5 katanya. Enggak lebih dari itu. Dia waktu itu Liga Inggris ininya. Kasih contohnya. Iya juga ya. Kalau di Indonesia enggak ya? Bisa 10 klub deh. Juara.
targetnya apa juara gitu. Tekanan supporternya tinggi banget men, makanya kan gitu. Makanya pramusim aja mencat pelatih. Iya, promosi pelatih gitu kayak anjir. Jadi itu yang justru menurut gua ada di liga berkembang. Tapi orang nganggapnya oh ya udah ini liga kompetitif karena jual gonta-ganti. Ternyata nggak juga ya. Nggak juga. Justru keadaannya tidak stabil. Karena tidak stabil jadinya ada banyak masalah di situ. Berarti semuanya nggak bisa disikapi dengan data dong. Iya dengan sih. dengan konteks tetap ya. Kita Tetap konteks. disuguhi data kayak tadi Liga Swedia, gue suguhi data kayak gitu. Aha. Terus disuguhi data Serie A, nggak serta-merta orang ya udahlah gue nonton Liga Swedia aja lah. Nggak gitu kan? Iya ya. Gue mending nonton Serie A, gue mending nonton Juventus lah daripada AEK lawan Djurgården. Jadi debat soal liga terbaik adalah liga kompetitif itu tadi usang sebenarnya. Karena ya udahlah udah nggak usah dibahas lagi. Karena sebenarnya mau disimpulin nggak bisa sederhana. Klasik juga sih jawaban ini. Cuman ya mau gimana lagi, ternyata dari data fakta yang kita omongin sepanjang 45 menit terakhir ini ya kesimpulannya emang kayak gitu. Lo bisa ngelihat ada tim yang gonta-ganti liga yang gonta-ganti juara, tapi nggak bisa dibilang kompetitif dan nggak bisa dibilang menarik. Kalau perbedaan poin gimana? Tadi mungkin kita belum mendalami itu. Nah itu juga yang perbedaan poin sih mungkin secara seasonal ya. Jadi musim ini atau musim sebelumnya segala macam. Tapi itu juga bisa dibilang soal dominasi juga sih. Kayak Juventus tahun 2020, lo tau nggak bedanya sama Inter berapa? Cuma 1 poin kan. Cuma 1 aja ternyata. Tapi semua orang tuh ngomong kalau liga kompetitif adalah Premier League. Premier League berapa ya bedanya tahun 2020 ini? Gue lupa sih, tapi banyak lah pokoknya. Orang Liverpool udah juara sejak game week berapa ya, gue lupa. Iya. Aduh gue lupa sampai gue lupa. Banyak banget bedanya gitu. Cuman itu tadi orang tetap menganggapnya ya udah Juve pasti juara gitu. Gue waktu lihat perbedaan poin soalnya gue ngelihat itu paling ketat itu di Ligue 2-nya ini Prancis. Di mana peringkat 1 sampai peringkat 8 apa nggak salah waktu itu bedanya 3 poin. Anjir kayak. Tapi itu kan Ligue 2 gitu. Ligue 2 beda, pasti peta kekuatannya beda jauh, beda 6 klub lah setiap musimnya. Nggak kayak di divisi teratas bedanya mungkin 3. Karena 3 naik 3 turun kan kalau degradasi promosi kan. Iya. Jadi kesimpulan nih Dex, menentukan liga terbaik adalah dengan cara menurut lo ketika lo bilang Dex liga, misalnya ada om lo Dex katanya pengamat bola Dex ya. Gue pernah lihat lo kayaknya di podcast lo di gini segala macam gitu. Liga terbaik sekarang tuh apa sih? Om udah lama nggak nonton bola. Jawabannya apa? Jawaban paling gampang gue lihat koefisien UEFA aja lah yang nomor 1, 2, 3 siapa di situ. Itu refleksi dari data dong. Tapi lo sepakat dengan koefisien itu menggambarkan ada liga terbaik? Cukup sepakat sih. Cuman nggak sepenuhnya karena terlalu terlalu dipetakan ke persaingannya tuh jadi wakilnya 4 gitu. Lo lihat Liga Champions ya? Ini balik lagi. Ada 32 klub kan? Lo tau nggak yang juara liga berapa? Dari 32 klub itu. Berapa? Cuman 15 atau 16 setiap yang lainnya musimnya. Peringkat bawahnya. Bukan 15 16. 17 18 kalau nggak salah deh. Yang lainnya ya peringkat 2 3 4 di liga mereka gitu. Nggak kayak nggak namanya Liga Champions, bukan Champions sebenarnya. Ya kalau menurut gua kalau lo tanya kan misalkan kata lo ditanya om lo kan gitu. Nah, kalau lo gimana? Kalau ditanya om gua, kalau jawabannya adalah om sukanya apa klubnya. Oh iya gitu. Kalau dia nggak suka, gue belum suka, pengen lihat-lihat gitu. Itu jadi persoalan sih. Cuman ya udah lihat aja yang om lagi senggang. Terus ya udah lagi santai buka ini. Terus yang ini yang di-sharein, yang ini enggak gitu. Jadi kesimpulan terbaik dan enggak terbaik itu kalau soal penilaian ya. Kalau gue sebenarnya ya udahlah, menurut lo terbaik apa yang lo tonton, karena tujuan lo nonton bola apa gitu. Lo pengen terhibur ya berarti yang menurut lo yang paling menghibur. Kalau lo menganggap Liga Indonesia adalah liga paling menghibur di dunia dan lo merasa senang, tonton ya udah tonton aja. Berarti menurut lo liga terbaik apa? Liga Indonesia gitu. Lo penggemar Real Madrid gitu, lo cuman pengen nonton Real Madrid doang. Koefisien di UEFA
misalkan gitu, La Liga bukan yang terbaik, tapi lo akan tetap nonton La Liga juga, ya udah, anggap aja lo liga terbaik gitu. Tapi kalau dari konsensus umum apa Premier League tahun 2020 ini? Konsensus umum liga terbaik. Kalau gue gak tahu juga sih. Mau jawab takut apa gimana? Enggak takut juga karena nggak ada aja yang kemudian menonjol dan gue nganggap ini terbaik gitu. Karena secara umum ya gue ngikutin semuanya secara umum. Terus nganggap apa namanya Liga A lebih bagus dari Liga B, ya itu tadi kayaknya nggak ini juga deh, nggak semenonjol itu juga gitu. Kalau lo bisa nonton satu liga doang di dunia, lo nonton apa? Kalau cuman bisa satu doang di dunia. Kalau di 2019-2020 gue akan nonton apa ya? Serie A. Serie A. Kenapa? Tapi itu karena gue udah tahu endingnya sih ya. Nggak adil kan berarti kan? Kalau Liga Champions gimana? Masuk Liga Champions kan nggak masuk liga reguler. Masuk liga reguler ya. Ya tapi kalau gue misalkan gue milih Serie A ya karena gue udah tahu endingnya. Tapi kalau gue sama-sama merem gitu, gue akan nonton gini Premier League. Karena gue nganggap gue belum tahu kalau Liverpool bakal mendominasi kan gitu. Gue taunya ada Chelsea, ada Man City, ada MU yang Solskjaer entah gimana kemudian bisa ngapa-ngapain, entah gimana bisa ngapa-ngapain. 3-3 loh. Iya, terus ada Leicester bahkan gitu, kayak Mourinho dengan Spursnya gitu. Jadi gue akan menganggap ini kayaknya bakal ini formulanya deh. Banyak ya buat untuk pemain terbaik ada gitu kan. Untuk jadi di-sharein juga. jadi kompetitif ada dasarnya yang gue percaya dan itu akan jadi kompetitif meskipun ujungnya ternyata enggak juga karena Liverpool begitu dominan. Yang Serie A yang gue kalau di awal-awal liga ya gue akan anggap juara pasti Juventus. Pasti akan dominan juga Juventus. Ternyata enggak juga peringkat 1 gitu. Itu sih. Kalau gue itu jawabnya sih bakal Premier League ya. Cuman gue tuh sempat di tengah-tengah musim 2020 disuruh banyak nonton Bundesliga. Karena katanya lo lihat deh permainannya pressing. Pokoknya menarik deh gitu. Dan ini juga subjektif kan ya. Tapi pas gue lihat emang ya Bundesliga emang menarik sih ternyata. Tapi gue nggak suka karena ya tim jagoan gue bukan ada di situ gitu. Tapi kalau gue lihat bagus apa enggak, bagus, mainnya bagus. Gue nonton Bundesliga karena Bundesliga satu-satunya yang main saat itu kan. Jadi gue nonton banyak klub lah, nggak cuman Bayern dan Dortmund gitu bahkan. Leverkusen sangat taktikal sih. Tapi karena sangat taktikal, jadinya ngotak-ngotak. Gue sih ngasih istilahnya ngotak-ngotak ya. Jadi dari sini polanya harus ke sini. Dari build up-nya kalau dari back pilihannya apa opsi umpannya? Opsi umpannya adalah ke fullback atau ke DM kayak gitu-gitu. Jadi polanya itu selalu ngotak gitu. Umpan-umpannya itu selalu sangat rigid. Jadi kalau di shooting dari drone atau helikopter view gitu, itu pasti shape-nya rapih tuh. Bundesliga. Gue sih nganggapnya itu ya selama gue nonton gitu. Tapi kalau di yang lain ada proses yang lari lah, apalah gitu yang tiba-tiba muncul momen-momen ajaib. Itu yang kayaknya nggak gue dapat di Bundesliga secara umum ya. Cuman gue bisa ini buat ini penutup Bundesliga ya. Gue bisa jawab kenapa Bayern Munchen bisa juara terus sih. Karena Bayern Munchen tuh mainnya simpel, nggak neko-neko. Mereka tahun 2020 mencat pelatih tapi tetap bisa bagus juara. Karena tim lain tuh berusaha terlalu keras, jadi mereka akhirnya kehabisan bahan bakar gitu. Mainnya pressing kayak Gladbach di awal-awal peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1 bahkan lebih banyak di peringkat 1. Tapi mereka kehabisan bahan bakar sama Bayern Munchen yang mainnya gitu-gitu aja, konsisten sepanjang musim, akhirnya mereka yang juara. Dan lagian secara squad juga ya Bayern Munchen lebih bagus juga. Bukan lebih bagus lagi, kayaknya jauh-jauh lebih bagus. Se-Eropa kayaknya bagus juga mereka. Iya. Ya udah kayaknya sekian Dex ya untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan jangan lupa follow kita di mana Dex? Footballer ID. Footballer ID karena nanti akan ada kejutan-kejutan. Ini udah mau episode ini ya apa? Setengahnya dari 100 ya. Kenapa sih gak ada bilang 50-an? Ya ternyata nggak nyangka juga sih bisa sampai hampir 50-an ini sih. Nggak tahu sih ini akan tayang sebagai episode 50 atau 51 atau ini 49 nggak tahu juga gitu. Ini berarti kalau anggapnya 50 gitu ya. Iya. Berarti udah 50 pekan kita. Nggak juga sih karena di awal-awal kita ada sepekan 2 kali sih. Oh iya benar. Tapi hampir setahun lah. Promo ya.
Hampir. Di promo sepekan 2 kali. Iya sepenuhnya kali. Tapi ya gue cukup kaget ya kalau ternyata bisa sampai episode 50 gitu. Karena konsistensi untuk bikin tiap minggu tuh sebenarnya berat banget sih. Iya. Dan kita berhasil melakukannya gitu. Gue sih Tapi bangga kita terhadap. nggak tiap minggu, Mil. Kenapa? Tiap Selasa. Iya makanya. Setiap pekan. Ya udah, daripada Dex keburu ngelantur yang aneh, kita tutup aja untuk hari ini. Dadah semuanya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.